Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, sahabat Kias yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali podcast Kias Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah mengudara dan menyapa seluruh pemirsa podcast Kias Kementerian Agama. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Radiah SPDI, yang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kita akan membicarakan yaitu topik yang sangat menarik, yaitu pembelajaran multimedia berbasis digital, gitu ya. Jadi dalam pembelajaran itu memang kita itu harus dituntun juga untuk memiliki ide-ide kreatif, sehingga siswa ataupun siswi kita itu sangat senang dengan guru-guru yang semacam ini. Oleh karena itu, sahabat Kias yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan bincang-bincang kita masalah pembelajaran multimedia berbasis digital ini, kita sapa dulu nih, yaitu Ibu Radiah SPDI. MPD. Alhamdulillah nih, Ibu ini baru saja selesai MPD tahun 2020. Tahun 2024 yang lalu. 24 yang lalu, Ibu ya. Alhamdulillah. Berapa orang Bu yang yang lulus? Kemarin lulus kalian sama kami lebih kurang hampir 100-an dengan benar meriah. Alhamdulillah. MPD ya, MPD. Magister Pendidikan. Alhamdulillah nih. Ini di IAIN Takengon, Aceh Tengah. Hari ini pun masih dibuka bagi sahabat yang ingin melanjutkan program studi pasca sarjana. Alhamdulillah, kami dulu perintis pertama nih Bu Radiah. Ya, tahun 2015 kami perintis awal, ada 41 orang dulu. 41 orang, alhamdulillah. Kemudian kebetulan dulu di tahun 2017 kami yang pertama disidangkan, yang diseminarkan, ada 4 orang dulu ya, alhamdulillah diseminarkan, alhamdulillah. Namun kali ini kita tidak berbicara masalah bagaimana pasca sarjananya ya. Nah, jadi kita ingin berbicara tentang pembelajaran multimedia. Kita sapa dulu ya Bu Radiah MPD. Bagaimana kabarnya Bu Radiah? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Aktivitas bagaimana Bu? Alhamdulillah lancar. Kita sebagai guru bidang studi agama pada 2 madrasah, yaitu MTSN 4 Aceh Tengah dan MTS Darul Mujahadah Al-Waliyah yang berada di Kampung Wihni Durin. Iya. Berarti MTS 4 ya? Iya. MTS 4 bersama MTS Darul Mujahadah. MTS Darul Mujahadah. Iya. Darul Mujahadah. Ini guru sebagai guru apa, Bu? Sebagai guru bidang studi fikih, kemudian guru bidang studi SKI, fikih dan SKI. Iya. Ini kedua-duanya ini punya satu kesatuan ya Bu ya, antara fikih dan SKI. Punya ya? Ini merupakan pembelajaran yang memiliki hubungan. Ya, hubungan yang erat. Agama. Hubungan dalam bidang agama, dalam bidang sejarahnya, banyak sekali kaitannya begitu. Iya. Oke, jadi masalah pembelajaran multimedia berbasis digital ini sudah dilakoni sejak kapan? Ya. Baik, sebelumnya Pak ya. Iya. Terima kasih kepada Bapak telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk berhadir berbagi cerita di podcast kita Kementerian Agama, juga pada sahabat Kias yang budiman dimanapun berada. Jadi profesi kita sebagai guru, saya sudah mencoba pembelajaran multimedia berbasis digital. Sekarang kita pahami dulu apa itu pembelajaran. Yang dikatakan pembelajaran itu adalah proses memperoleh pengetahuan, keterampilan ataupun nilai-nilai baru dari pengalaman, dari pendidikan ataupun dari pelatihan. Kemudian yang dikatakan multimedia, yaitu pembelajaran itu menggunakan berbagai macam jenis media, bisa seperti audio, video, kemudian gambar, animasi, teks, grafik dan lainnya untuk memberikan pemahaman kepada siswa dan meningkatkan pemahaman siswa dengan gaya belajar mereka masing-masing, sehingga dapat memotivasi siswa dalam belajar
akhirnya proses pembelajaran itu bisa berjalan secara menarik dan interaktif. Ya, kemudian yang dikatakan berbasis digital, di mana proses pembelajaran itu menggunakan teknologi digital, seperti ada dari situs-situs online, smartphone atau HP, laptop, kemudian internet yang mendukung materi pembelajaran sehingga siswa termotivasi memahami materi pelajaran itu secara lebih baik. Nah, demikian kira-kira lebih kurang lebihnya tentang pembelajaran multimedia berbasis digital. Untuk memanfaatkan digital ini kira-kira sejak kapan? Saya memanfaatkan digital ini itu paling sekitar dari 2019-an. Ya, dari 2019-an. Setelah mulai maraknya era digital kekinian, makanya kita merasa sebagai seorang guru itu tertantang untuk masuk ke dalam dunia generasi sekarang agar proses pembelajaran itu kira-kira menarik sehingga bisa berjalan secara efektif, begitu kira-kira Pak. Kalau dari segi pembelajaran, mana yang paling cepat dan mudah bagi anak-anak untuk mencerna pembelajaran itu? Ini otomatis Pak, setelah dialami, kemudian diadakan refleksi setelah pembelajaran. Ini memang lebih efektif anak-anak itu menggunakan pembelajaran multimedia berbasis digital. Karena anak-anak sekarang, generasi Z, generasi Alpha, mulai milenial, mereka itu lebih banyak berkecimpung dalam dunia maya daripada dunia nyata. Maka untuk menyentuh hati mereka, kita masuk ke dalam dunia mereka agar dalam proses pembelajaran itu terjadi berkesinambungan antara pengajar ataupun antara pembicara dengan pendengar. Begitu lebih kurang. Kalau untuk persiapannya Bu, pembelajaran multimedia berbasis digital itu otomatis kan harus ada persiapan pembelajaran bagi seorang guru yang ingin mempersiapkan bahan-bahan itu ya. Kira-kira nih Bu Radiah MPD, bagaimana kalau sebelum langkah-langkah persiapannya apa saja yang dibutuhkan gitu? Mungkin ada guru-guru kita nih ya yang di luar sana yang ingin mengetahui nih sebenarnya bagaimana sih langkah-langkahnya gitu? Memang sebelum melaksanakan proses pembelajaran di kelas, kita sebagai guru terlebih dahulu harus merancang kira-kira media apa yang cocok untuk potensi anak didik yang kita hadapi. Kira-kira apakah gambar mendukung, apakah video mendukung, teks atau animasi atau grafik. Memang terlebih dahulu guru ini harus merancang. Mungkin dituangkan dalam RPP atau yang sekarang dikatakan modul, kemudian diterapkan dalam proses pelaksanaannya yang setelah dirancang secara koefisien terlebih dahulu. Nah, begitu kira-kira. Kalau misalnya nih udah selesai nih, trik atau mekanisme ibu sebelum memulai pembelajaran itu bagaimana? Atau misalnya kita kan sudah punya langkah-langkah nih gitu ya. Nah, apakah langsung diawali dengan kita lihat terus gitu kan? Apakah seperti itu atau bagaimana? Bisa juga kita mengadakan misalnya permain game yang edukatif untuk merespon, menstimulus anak-anak itu untuk fokus, ceria dulu. Itu kita bisa mengadakan game yang berbentuk edukatif, barang beberapa menit. Setelah itu baru kita masuk ke dalam materi pembelajaran. Kalau contoh-contohnya Bu, mungkin boleh nih. Sahabat Kias kan pengen tahu ya. Mungkin sekilas ya, karena kita tidak ada alat peraga di sini. Kira-kira nih sekilas pembelajaran berbasis multimedia ini bagaimana sih sebenarnya gitu ya? Sahabat Kias tentu pengen tahu nih bagaimana misalnya kita mengajarkan kepada anak-anak itu begini cara mekanismenya gitu, atau ini langkah-langkahnya kemudian penerapannya seperti ini. Nah, itu mungkin satu model saja. Boleh mungkin Ibu Radiah sampaikan ke kita nih contohnya gitu. Contohnya begini ya, misalnya mengajar tentang materi
berdirinya Daulah Abbasiyah. Jadi ini kan membutuhkan proses pemahaman yang sangat mendalam. Jadi kita tampilkan slide-nya boleh dari situs-situs media online, dari Canva atau dari PowerPoint dan lain sebagainya. Kita tampilkan semenarik mungkin tentang tokohnya siapa, tampilkan gambarnya, tampilkan namanya, kemudian pendirinya siapa, tampilkan namanya, tampilkan fotonya. Nah, kemudian berbentuk bagaimana kira-kira bangunan dulu dinasti Abbasiyah itu yang bisa kita searching dengan situs online sekarang banyak sumber yang boleh kita peroleh, itu kita tampilkan. Kemudian juga kita tampilkan berbentuk video perjuangannya bagaimana. Jadi anak-anak yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, ada gaya belajar melalui video, ada gaya belajar melalui animasi, itu bisa menyerap, disesuaikan dengan gaya mereka masing-masing. Nah, ini terbukti setelah proses pembelajaran kita adakan tanya jawab, mereka secara walaupun tidak sepenuhnya bisa menjawab, ada yang diingat, begitu kira-kira. Ada yang diingat gitu ya. Keren-keren Bu. Memang multimedia ini harus, karena jarang sini buka, apalagi yang kadang-kadang dia masih tamatan kuliah, cuman malas untuk membuat multimedia lah, ataupun alat-alat peraga dan lain sebagainya. Padahal salah satu cara untuk menarik perhatian murid ya dengan sesuatu yang baru, baru tetapi memang dengan pembelajaran yang sama. Pembelajarannya sama, tapi kemudian metodenya yang baru itu akan kena. Nah, berbeda dengan pembelajarannya yang lama, kemudian dengan metode yang lama akhirnya membosankan. Kemarin pila gunaan dikti. Jadi kalau karena anak-anak sekarang Pak, saya perhatikan gen Z, gen Alpha yang kita hadapi, gen milenium, bahkan saya di bawah gen milenium lagi. Ya kan Pak, di bawah gen milenium lagi. Jadi harus kita penyesuaian. Penyesuaian untuk masuk ke dunia mereka. Karena generasi sekarang itu, gen Z, gen Alpha itu saya rasa pengalaman itu masa konsentrasinya 10 sampai 20 menit, Pak. Masa 10 sampai 20 menit jika kita tidak mampu memikat hatinya, memikat konsentrasinya, maka mereka akan teralihkan. Teralihkan. Jadi itu di awal kita bisa dengan lakukan game yang edukatif atau tampilkan gimana tayangan yang mereka kita buat sebagai medianya yang kita tampilkan. Jadi mereka terfokuskan, senang. Setelah begitu baru kita masukkan materi. Insya Allah yang saya terapkan, alhamdulillah Pak, kelasnya aman. Kemudian senang, nggak terasa itu, nggak ada yang permisi gerasa gerusuk begitu kira-kira Pak kan? Ya betul. Karena pengalaman-pengalaman ini memang jadi seorang guru itu harus ada juga, harus ada. Ketika kita menjadi guru yang menarik, memang anak yang sakit pun dari rumah akan sembuh. Ya, dia sakit. Malas sekali, tapi enak kali sama guru ini. Betul Pak, ini ada kuesioner refleksi dari anak saya, itu di MSS Darul Mujahadah. Dia kan dekat penginapannya. Cuman waktu direfleksi dia tulis, Ibu, saya sebenarnya kondisi saya sakit Bu, tapi teringat sama Ibu dengan pembelajaran yang menarik, saya tahan Bu. Ini ada Pak, ada masih saya simpan. Ini kan sebagai acuan bagi kita. Maka untuk ke depan berarti ini bisa diterapkan, kalau bisa lebih inovatif lagi betul, kira-kira harus seperti itu memang bukan karena kegeranya ketinggalan zaman, karena anak-anak sekarang lebih pintar dari kita, lebih pintar, apalagi multimedia sekarang ini kita tidak tahu bagaimana aplikasi-aplikasi ini. Kadang-kadang mereka berbicara dengan sesama generasi mereka, kita bingung apa itu gitu ya. Kita pun bingung. Nah, sementara berarti kita sudah ketinggalan. Tetapi ketinggalan kita tidak boleh terus kita sampaikan, Allah memang kami ini ngeduawin, ngerpas nih. Itu bukan alasan ya. Berarti kita harus mencari. Kalau Bu Radiah tahun umur usia sekarang Bu? Usia sudah 45. 45. 45, tapi multimedianya udah mantap. Maka yang kelahiran 90, kelahiran yang 2000, yang hari ini sudah menjadi guru, berarti harus inovatif lagi, harus inovatif juga.